Bagaimana hubungan kamu dengan dirimu di masa depan? Apakah kamu melihatnya seperti sosok yang asing atau seperti layaknya seorang teman dekat? Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas bagaimana kamu punya hubungan yang lebih sehat dengan dirimu di masa depan. Banyak orang melihat diri mereka di masa depan seperti orang asing. Tidak aneh, kita seringkali membuat keputusan yang buruk. Kita memilih makan gorengan sekarang daripada makan sehat. Kita memilih untuk bersantai daripada pergi berolahraga. Ini merupakan tantangan hubungan diri kita sekarang dan di masa depan. Kita merasa kalau diri kita saat ini banyak berkorban demi diri kita di masa depan. Kita ibaratnya tidak menikmati hidup yang kita jalani. Tentu saja ini terjadi karena waktu bergerak maju. Kita yang sekarang akan jadi diri kita di masa depan, tapi tidak sebaliknya. Inilah yang membuat hubungan terasa seperti hubungan satu arah. Tapi di sisi lain, jika kita punya hubungan yang lebih erat dengan diri kita di masa depan, jika kita melihatnya bukan sebagai orang asing, tapi sebagai teman dekat atau orang yang kita cintai, pengorbanan yang kita curahkan saat ini justru tidak terasa berat. Malah kita dengan senang hati melakukannya. Karena kita tahu kalau kita tidak membantu orang asing, tapi membantu orang yang kita cintai. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apakah kamu tahu kalau kita punya hubungan yang unik dengan diri kita di masa depan? Jadi, sebuah riset menemukan kalau aktivitas otak para responden ketika berpikir soal masa depan secara rata-rata sama dengan ketika orang itu berpikir tentang orang lain. Artinya, di tingkatan otak, kita melihat diri kita di masa depan sebagai orang yang berbeda. Padahal tentu saja, tidak peduli 10, 20, atau 30 tahun lagi, di permukaan kita tetaplah orang yang sama. Orang lain akan memanggil nama kita dan mungkin saja kamu masih tetap punya teman yang sama. Tapi tentu saja nama belakangmu mungkin berubah. Warna rambutmu berubah, preferensimu berubah, kesukaanmu berubah, ketidaksukaanmu berubah, dan di berbagai aspek lainnya. Bisa dimaklumi jika kita di masa depan terasa seperti orang yang berbeda. Jadi tidak aneh ketika kita seringkali sulit berkomitmen untuk mengubah hidup menjadi lebih baik demi masa depan. Bayangkan ada orang asing atau bahkan rekan kerja yang tidak begitu kamu kenal, lalu tiba-tiba saja dia datang dan meminta pertolongan kamu untuk membantu pindahan rumahnya akhir pekan. Kemungkinan besar kamu akan mencari 1001 alasan untuk menolak. Mungkin bukan karena kamu adalah orang yang egois, tapi kamu mempertimbangkan kepentingan pribadi. Jadi, inilah yang terjadi ketika kita memprioritaskan makan gorengan daripada makan sehat, memilih nonton streaming daripada berolahraga, dan sebagainya. Konsekuensinya akan dirasakan oleh seseorang yang kamu tidak kenal. Kenapa harus berhemat sekarang? Ibaratnya kamu memberikan uang kepada orang asing. Inilah yang perlu kita pahami. Jika kita tidak terhubung secara emosional terhadap diri kita di masa depan, mudah sekali untuk membuat keputusan jangka pendek yang merusak. Tapi jika kita melihat diri kita di masa depan seperti kita melihat pasangan, teman baik, atau seperti anak kesayangan, maka mungkin saja kamu punya tipe hubungan yang berbeda. Yang terjadi adalah kamu memasukkan empati pada hubungan tersebut. Alhasil, kamu jadi membuat keputusan yang menguntungkan dirimu saat ini dan dirimu di masa depan. Nah, kenapa seorang mengambil keputusan yang buruk? Ada yang dikenal sebagai temporal discounting. Sederhananya, kita mendiskon nilai dari hadiah masa depan dibandingkan dengan saat ini. Jadi, jika kamu punya opsi sekarang dan kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan saat ini, tapi kamu mungkin akan menderita di kemudian hari. Dalam situasi tersebut, kamu mungkin tergoda untuk mengambil pilihan itu. Dilema ini dialami oleh banyak orang dalam kehidupan sehari-hari, antara menabung atau boros, antara olahraga atau duduk di sofa, antara makan terlalu banyak atau makan secukupnya, dan masih banyak lagi.
Boleh dibilang, banyak masalah yang kita hadapi berasal dari perbedaan antara saat ini dan masa depan. Kita seringkali memprioritaskan kebutuhan saat ini dan tidak memperdulikan konsekuensinya. Di sisi lain, kita mungkin kesulitan untuk membayangkan diri kita di masa depan, menginginkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita inginkan saat ini. Contohnya begini, kamu baru saja menikah dan membeli sebuah apartemen. Lokasinya strategis dan dekat dengan tempat kerja, mal, restoran, dan sebagainya. Ini merupakan tempat yang ideal buat kamu dan pasangan. Namun setahun kemudian, istri kamu hamil dan anak kamu lahir. Seketika, lokasi itu menjadi kurang ideal. Berbagai manfaat seperti dekat dengan tempat hiburan menjadi kurang penting, karena kamu butuh tempat tinggal yang lebih luas. Justru tinggal di klaster malah jadi pilihan yang lebih baik. Ini yang sering kali terjadi. Transisi hidup yang besar membuat kita melihat hidup dengan cara yang berbeda dan sangat sulit untuk mengimajinasikan bagaimana hidup kita 10 tahun atau bahkan 20 tahun mendatang. Tentunya kita yang sekarang dengan kita 10 tahun atau bahkan 20 tahun lagi memiliki keinginan yang berbeda. Menariknya, kita justru berpikir sebaliknya. Kita merasa diri kita di masa depan tidak akan banyak berubah. Ada efek psikologi yang dikenal dengan the end of history illusion. Artinya, seseorang tidak peduli berapapun usianya, percaya kalau mereka telah mengalami pertumbuhan pribadi yang signifikan dan perubahan selera hingga saat ini. Namun tidak akan tumbuh atau berubah secara substansial di masa depan. Inilah yang mendorong kita membuat berpikir pendek dan tidak mempertimbangkan apa yang diinginkan oleh diri kita di masa depan. Oke. Bagaimana kita bisa menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan diri kita di masa depan? Mungkin kita perlu mempererat hubungan kita sendiri dengan diri kita di masa depan. Ada sebuah riset yang menarik. Jadi para peneliti memasukkan para responden ke dalam sebuah ruangan virtual reality di mana mereka bisa berkeliling dengan kacamata VR. Lalu dihadapkan di depan kaca. Nah, di kaca tersebut merupakan foto digital mereka dengan kondisi menua atau foto digital mereka saat ini. Menariknya, responden yang melihat foto digital mereka dengan kondisi menua berencana untuk menabung dalam jangka panjang. Ketika kamu punya gambaran yang lebih jelas tentang diri kamu di masa depan, kamu mulai merasa ada koneksi emosional. Alhasil, kamu jadi lebih mungkin melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang tersebut. Selain itu, kamu juga bisa mencoba untuk mengirim surat kepada dirimu di masa depan. Ini adalah cara kamu berkomunikasi dan mempererat hubungan yang kamu miliki. Riset membuktikan siswa SMA yang menulis surat kepada dirinya di masa depan, mereka lebih mungkin terlibat pada aktivitas yang menguntungkan diri mereka di masa depan. Entah itu rencana karir, menunda kesenangan, hingga berolahraga rutin. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.